Halo, kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengenal diri sendiri. Buat Anda yang mahasiswa saya, baik di kelas agama etika, baik di kelas pengembangan diri maupun di kelas komunikasi, mungkin ini adalah hal pertama di kuliah pertama yang akan saya minta Anda buat gitu. Kenapa kok harus mengenali diri? Karena ini, ternyata mengenali diri sendiri itu penting. Orang yang tidak mengenal diri sendiri biasanya kemudian nggak ngerti. Saya mau ngapain? Saya mau kemana? Saya mau gimana? Dan saya bisa apa? Di sini ada tulisan orang-orang ini akan cenderung gagal, kalah, menyerah sebelum sampai puncak prestasi. Yaitu tadi, karena dia bahkan nggak tahu seberapa saya punya kemampuan, gitu ya. Atau kayaknya saya masih bisa nih, kayaknya saya masih mampu nih gitu. Bahkan sebelum dia berhasil ngomong gitu, dia udah bilang, enggak nggak bisa bukan saya gitu. Padahal sebenarnya kalau dia semakin mengenal dirinya, dia tahu dia bisa menuju ke sana. Gitu. Jadi mengenal diri sendiri itu penting. Nah, gimana caranya? Apa aja yang perlu dikenali? Untuk mengenali siapa saya, biasanya kita juga perlu mengenal secara fisik saya kayak apa, emosi kayak apa, intelektual kayak apa, bakat saya apa, spiritual hubungan saya dengan Tuhan kayak apa, hubungan dengan orang lain, hubungan dengan lingkungan seperti apa. Kita lihat satu-satu ya. Mungkin ini perlu Anda buat bagan ini. Secara emosi tentu Anda tahu ya. Apakah saya gemuk, apakah saya kurus, apakah saya langsing, apakah saya badannya berotot gitu ya, apakah saya hitam, kulitnya putih, berjerawat kek, bau badan kek, nah itu fisik. Apa positif saya? Apa negatif saya? Gitu ya. Boleh diisi di situ. Secara emosi, saya orang yang kayak apa? Saya tenang, cukup tenang, cool gitu ya. Atau saya meledak-ledak, saya berapi-api, saya penuh semangat, saya gampang tersinggung, saya gampang marah, atau saya cenderung diam kalau marah, dan sebagainya. Itu emosi. Intelektual, Anda tahu ya, gimana saya secara akademis misalnya. Pinter di bidang apa? Saya kalau hitung-hitungan oke. Atau saya kalau udah lihat angka langsung rasanya fobia gitu. Nah, itu Anda perlu kenali. Saya pinter menghafal, atau saya menalar dengan baik, saya pinter ngarang gitu ya, berimajinasi sehingga bagus dalam menulis misalnya, bahasa Indonesia saya nilainya bagus misalnya gitu, dan sebagainya. Intelektual gitu ya, Anda yang tahu sendiri. Tuliskan positifnya apa, negatifnya apa. Bakat tentu di luar hal-hal yang sifatnya akademis, melukis, main musik, olahraga, hal-hal macam itu bakat. Spiritual, tadi saya sudah sempat menyebutkan bagaimana hubungan saya dengan Tuhan itu. Apakah saya cukup religius, saya orang yang hampir setiap minggu itu menyempatkan diri untuk beribadah misalnya, yang Islam ya ke masjid, yang Kristen atau Katolik ke gereja, yang Hindu, Buddha dan sebagainya. Apakah saya orang yang selalu gitu menyempatkan diri untuk beribadah, atau saya yang cuek dengan begitu, nggak penting misalnya gitu dan sebagainya. Itu perlu Anda pahami tentang diri Anda. Sudah, silakan diisi positifnya apa, negatifnya apa. Semua ini berguna untuk mengenali diri Anda. Siapa yang harus ditanya? Yang ditanya diri Anda sendiri. Ya, saya kayak apa? Secara fisik, secara emosi, spiritual, bakat, tanya kepada diri sendiri. Selain hal-hal itu, yang perlu Anda tanyakan juga, siapa saya saat bersama orang lain? Anda pernah dengar mungkin istilah egosentris gitu ya. Apakah saya egosentris? Apa itu egosentris? Egosentris itu senternya, pusatnya di saya. Jadi apa-apa tentang saya. Saya nggak suka, saya nggak mau, saya begini, saya begitu. Lupa mikirin orang lain, lupa bahwa orang lain mungkin punya cara pandang yang berbeda. Itu egosentris. Apakah saya begitu? Apakah sebaliknya, saya justru selalu mikirin orang lain duluan, bahkan kadang saya lupa ngelupain diri saya sendiri. Nah, itu gimana saya bersama orang lain, di lingkungan sosial. Itu juga perlu Anda tanyakan, siapa saya di saat saya bersama dengan orang lain.
Ini juga mungkin, siapa saya kaitannya dengan lingkungan. Apakah saya orang yang care sama lingkungan? Apakah saya orang yang ngikutin nih hal-hal yang berkaitan sama polusi, global warming? Saya orang yang ikut ngubah pola hidup saya, misalnya mulai milah-milah sampah, rajin menanam untuk penghijauan di sekitar. Saya orang yang mulai mengurangi pakai plastik gitu ya, dengan barang-barang yang bisa dipakai berkali-kali dan sebagainya. Atau saya orang yang cuek, nggak peduli gitu, ya udah pakai AC ya pakai AC, pakai mobil ya pakai mobil dan sebagainya. Apakah saya orang yang cuek atau perhatian sama lingkungan, care dan sebagainya? Itu juga mungkin perlu diperhitungkan ketika Anda mulai mengenali diri Anda sendiri. Nah, kalau tadi saya minta Anda untuk bertanya pada diri sendiri, yang perlu juga Anda lakukan mungkin adalah bertanya kepada orang lain. Siapa saya di mata mereka? Karena kadang ada hal-hal yang nggak bisa kita lihat di diri kita sendiri. Tetapi ada syaratnya untuk bisa berhasil mengenal diri sendiri dengan cara nanya ke orang. Syarat pertamanya adalah harus open mind. Harus mau nerima orang lain bilang apa, bahkan ketika omongan orang lain itu jelek. Jangan begitu mereka ngomong, ih lu mah orangnya gini, yang jelek dikit gitu, langsung enggak, itu mah bukan saya gitu. Oh saya kan gitu karena begini, langsung defensif gitu. Itu nggak akan berhasil. Ketika Anda nanya ke orang, maka Anda harus siap menerima apapun pendapat mereka tentang diri Anda. Open mind, terbuka. Nggak curigaan, dia pasti ngomong kayak gitu biar saya ini nih kelihatan jelek nih, biar saya kualitasnya diturunin nih dan sebagainya. Enggak. Atau membela diri, enggak kok saya nggak jutek kok, ini kan karena saya gini-gini. Itu membela diri, defensif gitu ya. Enggak, jadi terbukalah pada apapun pendapat teman, dengarkan gitu ya. Setelah meminta saran dari teman, minta masukan tentang siapa kita, kemudian kita mulai masuk lagi ke dalam diri kita, introspeksi, periksa, evaluasi. Orang lain bilang gitu, kenapa ya? Kok nggak sama ya sama penilaian saya tentang diri saya, misalnya beda gitu ya. Tapi kalau sama ya biasanya, ya udah memang saya kayak gitu. Nah, renungkan masukan-masukan itu dan kemudian rumuskan. Jadi saya itu seperti apa? Tentu Anda perlu ingat bahwa ini pendapat orang lain bisa saja keliru. Karena kan yang tahu tentang kita ya pasti kita sendiri. Bisa jadi orang lihat dari luar kita berperilaku tertentu, sebenarnya kita punya maksud A, tapi orang lain menangkapnya B, kan bisa gitu ya. Jadi tetap saja harus kembali pada diri Anda sendiri. Gimana Anda menilai diri Anda sendiri? Potret diri ditentukan berdasarkan pengalaman dan kemudian diperkaya oleh masukan orang lain. Jadi kita sendiri mengalami diri kita ini, perjalanan hidup kita tuh membuat kita jadi begini. Plus juga apa yang orang bilang tentang kita itu juga menambah gitu. Oh, saya tuh begini toh di mata orang lain gitu ya. Ini mengenal diri berarti tahu kekuatan, kelemahan gitu ya, dari semua aspek tadi. Ketika orang mengenal dan menerima diri, itu akan menentukan sikap dan tindakannya juga kepada orang lain, sesama gitu ya, pada alam. Dan ingat bahwa ini tadi, bahwa memahami diri itu nggak berarti cuma tahu soal saya hebat di bidang ini, kelebihan saya ini. Enggak, menerima diri itu juga menerima bahwa kita punya kelemahan. Kita punya sesuatu yang orang lain punya, saya mungkin enggak gitu. Itu ya. Kekuatan membuat kita bangga, kelemahan membuat kita belajar untuk menerima diri kita apa adanya gitu ya. Kemudian berusaha memaksimalkan potensi, membuat kekuatan baru gitu. Jadi bisa jadi ini sekarang kekurangan, tapi kemudian saya tahu saya bisa belajar karena Anda paham gitu ya kekuatan Anda untuk belajar. Saya bisa belajar ke situ, mendapatkan itu, kemudian Anda belajar karena Anda tahu Anda punya kekuatan itu di belajar dengan tekun, rajin dan sebagainya. Maka bisa jadi kekurangan itu kemudian bisa Anda kejar jadi kelebihan Anda dengan sisi Anda yang lain soal ketekunan, kegigihan dan sebagainya. Jadi itu menerima juga kekurangan kita. Oke, jadi sekarang saatnya Anda memeriksa siapa saya, siapa diri Anda, gitu ya. Mungkin yang perlu Anda lakukan pertama ini, buatlah satu kalimat aja yang bisa menggambarkan siapa diri Anda. Silahkan Anda lakukan. Kalau Anda pengen saya tahu, boleh tulis di komen.
Atau buat Anda yang kuliah di kelas saya, silahkan tuliskan saat kita sedang online class gitu ya, di portal. Buat yang lain, nggak pengen orang lain tahu, tuliskan sendiri, simpan sendiri, dan jadikan itu sebagai kekuatan Anda bahwa saya sudah paham dan mengenal tentang diri saya sendiri. Silahkan mencari siapa saya.